Selamat malam sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Kembali bersama saya Dewa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentu dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah download aplikasi mobile Indonesia Belajar, baik melalui Google Play Store ataupun melalui Apple App Store, karena downloader Indonesia Belajar sudah tembus 1.000 downloader ya. Semoga kita menuju 10.000 downloader. Oke, ditunggu untuk Anda yang belum download. Dan tentu saja Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan tentu Anda juga sepertinya harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini menghadirkan Ibu Idayanti Sudiro, yang tentu sahabat pembelajar sudah tahu, dan memang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu Idayanti Sudiro lebih akrab disapa Ibu Oki, beliau adalah seorang Master Hati dan Certified Life and Wellness Coach. Kita sapa dulu. Selamat malam, Bu Oki. Selamat malam, Pak Dewa. Selamat malam semuanya yang lain. Selamat malam. Ya, oke. Bu Oki sehat ya? Semuanya sehat ya pasti ya? Sehat. Sehat ya. Oke, baik. Bu Oki, malam hari ini kita akan membahas mengenai penyesalan ya. Sahabat pembelajar pasti sudah siap. Sudah membayangkan apa sih yang kita sesali gitu ya, masing-masing pasti punya cerita tentang penyesalan. Dan malam hari ini ada yang istimewa ya Bu ya, karena Bu Oki akan membagikan buku yang berjudul Buku Hati karya Bapak Irmansyah Effendi MSc ya. Nah nanti untuk sahabat pembelajar malam hari ini harus fokus ya. Harus fokus, karena ini waktunya tidak lama, maksudnya 45 menit sampai 1 jam. Jadi fokus, dapatkan sesuatu di malam hari ini, kemudian Anda bisa komentar di Instagram Indonesia Belajar, indonesia_belajar.id. Jadi bagi Anda yang belum follow, silakan follow. Nanti Anda lihat di flyer judul penyesalan dari Bu Oki ya. Jadi judul penyesalan dari Bu Oki. Setelah nanti mendapatkan pemaparan dan kita diskusi malam hari ini, silakan sahabat pembelajar bisa tulis komentar di IG Indonesia Belajar dan di tag IG-nya Ibu Idayanti, yaitu Idayanti Sudiro. Ya, @Idayanti Sudiro, nyambung semua. Oke ya, jadi jangan salah. Sekali lagi, follow dulu Instagram Indonesia Belajar, indonesia_belajar.id, dan juga sekaligus follow juga IG-nya Bu Oki kalau belum follow, @Idayanti Sudiro. Nanti komentar di poster penyesalannya. Oke, untuk yang beruntung nanti hari Senin jam 10 pagi, jadi hari Senin itu tanggal 6 Juli ya, 2020, jam 10, nanti Bu Oki akan kabarkan di WhatsApp Group. Nah, kalau Anda belum masuk WhatsApp Group, silakan nanti bisa chat, cantumkan nomor Anda di Zoom Group Chat malam hari ini, nanti akan ada admin untuk me-add nomor Anda. Oke? Kalau belum jelas, nanti kita ulangi di akhir acara ini. Oke, baik Bu. Ya, baik Bu Oki, silakan untuk kita penasaran nih tentang penyesalan. Tapi sebelumnya Bu Oki, saya ingatkan juga, untuk Anda yang punya pertanyaan, bisa langsung tulis chat, atau nanti kalau ingin berinteraksi, nanti bisa buka mic dan kamera Anda. Oke? Oke, baik Bu Oki. Kita akan dengarkan ini. Kita langsung mulai ya. Ya, silakan. Oke. Pak Dewa dan teman-teman semua, ketika saya menulis ya tentang penyesalan judulnya, kemudian saya ajukan ke IB, kemudian jadilah sebuah flyer. Lalu flyer itu saya sebarkan ke teman-teman saya. Terus teman-teman saya itu pada komentar Bapak Ibu, mereka mengatakan, ih berat amat ya kayaknya judulnya, katanya gitu ya. Judulnya kok berat banget dan rasanya gimana gitu. Langsung rasanya ada sesuatu di hatinya gitu ya. Nah, ada satu yang menarik Bapak Ibu sebetulnya, bahwa yang kita sebut penyesalan ini, kadang-kadang kalau kita tidak dihadapkan pada satu peristiwa, ya,
atau tidak ketemu lagi misalnya dengan orang itu dan sebagainya, itu tidak teringat kadang-kadang Bapak Ibu. Nah, itu yang saya alami sendiri, dan kemudian yang teman-teman dari banyak juga yang sharing ke saya. Maksudnya gimana? Kalau kita tidak dalam perenungan, ya, nggak lagi ketemu atau tidak dalam merenungkan sesuatu, maka penyesalan itu kadang-kadang tertanam jauh di dalam kita. Ada orang yang menyebutnya bawah sadar, ya. Tapi kalau orang nggak ngerti mengenai bawah sadar, ya pokoknya dalam memori kita lah gitu. Penyesalan adalah satu hal yang rasanya berat. Kenapa? Karena artinya kita berbuat salah. Berbuat salahnya di mana? Di tindakan yang kita lakukan. Ya, misalnya kita tidak melakukan apa yang harus dilakukan, atau kita bertindak sesuatu yang harus dilakukan tapi kita tidak lakukan, ya. Nah, ini menarik sekali karena kita dalam keseharian kita itu keadaan tuh jalan terus. Ketika ada satu penyesalan tetapi kita tidak melakukan sesuatu atas itu, bisa jadi akan ada penyesalan yang berikutnya. Nah, disinilah yang akan kita hindari. Jadi tujuan saya berbagi, sharing, ya. Setiap kali saya berbagi sesuatu, saya juga mendapatkan sesuatu dari diri saya sendiri dan juga tentu dari Bapak Ibu, ya, lewat pertanyaan dan sharing-sharing yang Bapak Ibu ajukan. Karena itu kita akan coba ulas satu-satu, ya. Kita akan mulai. Saya sudah buatkan transparansinya. Kita bisa baca bersama, ya Bapak Ibu, ya. Oke. Bapak Ibu bisa melihat semuanya, ya. Pak Deba bisa terlihat, ya Pak? Ya. Nah, kalau gambarnya ini ya beginilah. Gambar seseorang, ya, kira-kira menggambarkan penyesalan, yaitu menyesali karena satu hal dalam hidupnya. Karena kita lakukan atau karena kita tidak lakukan. Saya coba ulas faktor-faktor penting bagi manusia, dan kita hari ini khusus saja, ya, saya fokuskan ke 4 hal ini, karena hal ini yang merupakan hal-hal pokok biasanya, yaitu penyesalan sehubungan dengan keuangan, ya, pekerjaan, kemudian investasi, perencanaan masa depan. Jadi banyak hal yang terjadi Bapak Ibu sehubungan bisnis, misalnya karena kita salah pada saat berbisnis, ya, mengambil keputusan yang salah, atau kita ditipu oleh seseorang, atau kita melakukan investasi di tempat yang salah, atau ya banyak keadaan. Nanti kita akan ada ulasannya sendiri, ya. Kita akan yang kedua dulu, kesehatan. Nah, kesehatan juga yang akan dibahas adalah mengenai fisik kita. Jadi kesehatan yang sekarang ini kita punya itu adalah hasil dari perbuatan-perbuatan kita, dari apa yang kita makan, dari apa yang kita lakukan, ya. Jadi orang yang misalnya tidak berolahraga, ya pasti ada hal-hal yang terjadi pada kesehatannya. Secara umum begitu. Hubungan adalah hubungan dengan orang-orang yang jauh atau orang-orang yang dekat, ya. Orang-orang yang jauh yang sekarang ini mungkin sudah menjadi dalam tanda kutip, ya, kita sebutnya apa, ya, musuh, ya, atau orang yang kita tidak berbicara lagi lah gitu. Tapi ada juga orang-orang yang dekat yang seharusnya harmonis tapi tidak harmonis, ya. Itu yang akan kita singgung. Dan kemudian spiritual. Nah, spiritual di sini apa yang sudah kita lakukan sampai dengan sekarang sehubungan dengan spiritual. Ya, jadi 4 hal ini, keuangan, kesehatan,
hubungan, dan spiritual. Ya. Tapi di luar dari itu, ada satu hal juga di atas semuanya itu adalah tentang bahagia. Penyesalan yang ada di salah satu yang tadi kita sebutkan, 4 hal itu, ya, tetap tidak bisa tidak bisa mencakup kebahagiaan. Karena misalnya gini, ada orang yang bisnisnya nggak ada masalah, ya penyesalannya mungkin sedikit dan tidak terlalu besar. Tapi juga ada yang walaupun seseorang yang cukup keuangannya, hubungannya ya oke-oke aja, walaupun tidak terlalu bagus sekali, tapi tidak terlalu jelek ya. Spiritualnya, kehidupan rutin berdoa juga oke, kesehatannya juga oke. Tapi sampai detik ini kita nih merasa sebagai orang yang bahagia nggak? Nah, kalau jawabannya tidak, kita juga akan mau maju satu langkah ke sana. Ya, jadi di atas semuanya dari ini, kebahagiaan ini kita juga akan ulas nanti. Kita satu-satu ya Bapak Ibu ya. Di sini keuangan. Nah, sembari Bapak Ibu melihat ya transparansi saya, Bapak Ibu boleh sambil mengingat ya, kata-kata di sini kan tidak bisa menggambarkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Tergantung dari keadaan masing-masing. Kira-kira sehubungan dengan keuangan, tentu penyesalan yang akan kita sebutkan, apalagi waktunya cuma 45 menit ya, tentu hal-hal yang cukup besar Bapak Ibu. Ya, nah di sini saya bantu ulas beberapa supaya Bapak Ibu siapa tahu bisa teringat ya. Bekerja yang bukan passionnya. Jadi sampai detik ini, sampai hari ini misalnya kita bekerja nggak bisa seneng banget. Kenapa? Karena sebetulnya itu bukan passion saya gitu. Nah, penyesalannya bisa sekarang, bisa juga nanti. Nah ini saya cuma sekedar memberi gambaran ya, tidak semuanya ada di sini. Bisa tadi yang saya sudah sebutkan adalah salah berinvestasi. Saya mendengar contoh orang-orang yang dari Indosuria ya, investasi di sana, uangnya saat ini juga nggak jelas gitu. Bagaimana uangnya, walaupun katanya akan kembali. Investasi di OSO, dan banyak ya, ada Wana Arta, dan sebagainya. Juga sehubungan dengan keuangan ini adalah malas. Saat ini keuangan kita gimana? Keuangan berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan pekerjaan kita. Ya. Apakah kita cukup puas? Apakah ada yang salah dengan kegiatan kita di masa lalu? Dan itu kita sekarang baru menyesal. Coba ya kalau pada waktu itu saya lebih rajin. Coba ya pada waktu itu saya ngambil brevet. Misalnya ini sehubungan dengan pajak ya. Coba ya saya waktu itu ngambil brevet A, B. Mungkin saya udah bisa buka konsultan sendiri dan sebagainya. Itu salah satu bentuk kemalasan. Atau tidak berani mengambil resiko. Maju mundur sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang ini ada hubungannya dengan keuangan. Atau bekerja sama dengan orang yang salah, atau kita tidak mengembangkan diri. Ya, sehingga kita tertinggal jauh dari banyak orang. Dan itu sekarang menjadi satu hal yang sering kita sesali. Kenapa ya kok kita tidak mengembangkan diri kita, ya, tidak belajar lagi, mungkin tidak sekolah lagi. Kenapa kok kita tidak ngambil S2 padahal kita bisa, ya? Atau kenapa kita kehilangan uang kita? Karena sakit misalnya ya, ada orang-orang yang sakit, kemudian tidak ada asuransi, ya, tidak terproteksi dengan baik sehingga dia bisa kehilangan banyak hartanya. Dan ada juga yang orang yang sampai saat ini tidak cukup uang, sudah masa pensiun tetapi tidak mempersiapkan pensiunnya. Ya, sekali lagi ini hanya garis besar yang membantu. Tentu Bapak Ibu karena nanti harus ditulis, Bapak Ibu boleh diingat ya sehubungan dengan keuangan, sehubungan dengan apa yang terjadi pada Bapak Ibu sendiri. Nah, kedua adalah tentang kesehatan.
Kalau saat ini kita mempunyai satu penyakit ya dalam tanda kutip, saya diabetes. Ya. Nah ini kalau ini apa yang saya tulis ini eh, karena saya pernah ngobrol dengan seorang dokter Bapak Ibu. Jadi dokter itu mengatakan kesehatan itu sangat berkaitan dengan disiplinnya kita. Ya, sangat berkaitan dengan disiplinnya kita. Kalau kita dari kecil makan, ya misalnya contoh makan daging yang terlalu banyak gitu ya, atau sering makan minuman yang terlalu manis misalnya gitu ya, dan makan sesuatu tuh tidak ada batasnya gitu. Nah itu pasti ada berkaitan dengan kesehatan nanti. Ya ada yang umur 30 tahun, ada yang umur 40 tahun. Demikian juga dengan olahraga. Dia bilang, Bu, katanya, saya kan cerita tentang ibu saya yang saat ini sudah umurnya 94 plus, nanti September itu 95. Satu kelebihan yang saya lihat dari ibu saya adalah dia pasti ada waktu untuk menggerak-gerakan tubuhnya, mulai dari lengannya, ya, kemudian pergelangannya, kakinya, pergelangan kaki, pahanya, dan semuanya, kepalanya, dan semuanya. Dia bilang gini, manusia itu harus beraktivitas, mungkin bukan beraktivitas ya, berolahraga. Jadi memang benar-benar melakukan sesuatu hubungan senam lah, ya, atau jogging lah, atau yoga gitu. Ya, itu harus dilakukan Bapak Ibu. Orang yang tidak berolahraga dan malas ya pada saat tertentu dia misalnya sampai sakit, itu sangat beda ya kecepatannya dibandingkan orang yang lebih sering berolahraga. Nah, kemudian tidur cukup, meditasi. Bisa juga kita mau refleksi lagi. Kita begini ini dengan kesehatan sekarang, apakah karena kita tidurnya tidak cukup? Apa karena kita mengabaikan itu? Ya. Atau karena kita meditasi. Meditasi kan adalah salah satu yang bisa menambah kesehatan kita ya, karena kita jadi lebih tenang, kita jadi lebih sehat. Secara pikiran sehat, badan kita juga sehat. Apakah kita sudah belajar meditasi, sudah tahu meditasi, tapi kita tidak melakukannya? Ya, sehingga kita mengalami seperti sekarang ini. Atau kalau kita ini adalah orang yang kena penyakit, sudah punya penyakit tertentu ya, yang saya tahu tuh harus terus-menerus minum obat tuh misalnya darah tinggi, ya, kemudian kolesterol, kemudian diabetes, gitu ya. Apakah kita minum obatnya teratur? Itu salah satu menjadi pemicu satu hal itu menjadi lebih jelek Bapak Ibu. Dan itu kita biasanya sesali. Misalnya orang yang paling gampang lah kita sebut orang yang darah tinggi terus makan kambing ya, dan kemudian makan duren juga, buah durian. Nah, kemudian dia stroke ringan misalnya. Kalau dia melakukan itu, kadang-kadang dia satu hari lagi kalau ingat, coba ya waktu itu saya tidak melakukannya gitu. Ya. Kemudian rutin terapi. Apakah kita melakukan dengan rutin? Kalau tidak, kita menjadi semakin jelek dan itu akan jadi suatu penyesalan juga. Dan apakah kita sudah mencari dengan yang terbaik untuk pengobatan alternatif kita? Ya, jangan sampai saat ini kita punya satu penyakit tertentu, kemudian kita abaikan, kita harusnya rutin berobat, kita tidak lakukan, kita harusnya rutin terapi, kita tidak lakukan, atau misalnya kita sekarang ini belum cocok dan kita tidak melakukan yang maksimal. Misalnya pengobatan alternatif, ya. Dan terakhir, apakah kita mengenali diri kita dan mencintai diri kita? Karena kalau tidak, itu bisa jadi penyesalan. Mungkin juga Bapak Ibu ada yang sudah mengalaminya ya, saat ini menjadi bagian dari penyesalan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang belum, dengan membaca ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menjadikan ini adalah satu penyesalan di masa depannya. Ya.
Nah, sehubungan dengan hubungan yang kita mau bicarakan hari ini adalah yang paling dekat dulu, yaitu keluarga. Ya, suami, istri, anak-anak, Jauhin dikit. mertua, dan orang tua. Ya, ini yang paling dekat. Apakah saat ini, sampai dengan hari ini, kita terlalu banyak bekerja, sehingga kita kehilangan waktu berharga kita dengan pasangan, dengan orang tua, atau anak kita? Apakah itu menjadi satu hal penyesalan buat Bapak Ibu sekarang? Kalaupun tidak, biarkan ini menjadi sebuah renungan. Ya, apakah kita terlalu banyak bekerja sehingga kita melewatkan waktu-waktu penting? Ya, misalnya waktu ulang tahun, ya, misalnya juga waktu Natal atau Tahun Baru, atau kemudian Lebaran dan sebagainya, ya. Apakah kita sudah melakukannya yang terbaik? Tuh ya. Yang kedua, apakah kita mendidik anak kita dengan yang baik? Ini menjadi salah satu juga hal penyesalan yang saya pernah utarakan, ya. Pernah ngobrol sama teman saya bilang, coba ya saya lebih ngerti, lebih banyak wawasan, ya, tentu saya akan bisa mendidik anak lebih baik daripada hari ini, ya, mengerti dengan dia ala milenial, ya, mengerti dia itu harus diperlakukan bagaimana, gitu. Itu salah satunya Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada masalah dengan itu sampai sekarang, ini juga bisa sebagai bahan renungan, apakah kita sudah mempunyai wawasan yang benar, yang banyak, sehingga kita bisa mendidik anak kita dengan baik dan mengerti dia dengan baik. Ya, nah, waktu itu beda dengan memperhatikan. Kadang kita punya waktu, tapi kita pada saat mempergunakan waktu itu kita tidak perhatian. Ya, nah, perhatian pada pasangan, pada orang tua, pada anak, ya. Apakah kita benar-benar mengerti apa yang diinginkan oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, ya. Ini berkaitan dengan yang di bawah, ya, mencintai dengan benar, karena saya juga pernah bertemu, ya, jadi orang yang bermasalah berdua ini. Kemudian si suaminya ternyata bilang, saya tuh sangat mencintai dia loh. Ya, tapi istrinya bilang, saya merasa tidak dicintai, dia adalah orang yang paling cuek yang saya pernah tahu. Ya. Dan saya adalah orang yang rasanya paling menderita, kenapa saya bisa punya pasangan kayak gitu. Nah, sayang banget. Karena ternyata pasangan itu masih mencintai gitu. Ya. Mencintai adalah melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang pasangan kita, ya. Pasangan itu maksudnya bisa dengan suami istri, bisa juga dengan anak, ya. Kalau kita bilang kita mencintai anak kita, tapi apa sih yang dia butuhkan? Apakah kita mencintainya dengan benar gitu? Dengan apa yang dia butuhkan, jangan sampai kita mencintai ala A, tapi dia itu sebetulnya butuh B. Dan cinta itu tidak menimbulkan kebahagiaan. Padahal kalau namanya cinta dan kasih sayang itu harusnya menimbulkan kebahagiaan. Makanya vibrasinya tuh tinggi, Bapak Ibu. Ya, cinta dan kasih sayang tuh vibrasinya tinggi. Apakah anak kita atau pasangan kita atau orang tua kita butuh elusan, ya, butuh disentuh, butuh diajak ngobrol, dan kita tidak saat ini. Ya, kita maunya pokoknya ya lu harus tahu deh. Gitu. Ini berkaitan juga, kebetulan saya punya orang tua tadi, ya, yang saya bilang umurnya sudah tua, ya. Saya lihat ketika ibu saya sudah umur segini, yang dibutuhkan dari anak-anaknya cuma satu, Bapak Ibu, datang, ya, atau telepon, atau video call, ya.
Itu yang paling dibutuhkan. Dan dia kalau cerita mengulang hal yang sama, dia ketika ngobrol itu lagi yang diceritain, itu lagi yang diceritain gitu ya. Tapi kita sebagai anaknya harus ngerti juga. Nah, itulah dia. Dia hanya butuh didengarkan. Ya, mungkin kita nggak usah mikirin dia tas apa yang paling mahal ya, atau makanan yang enak sekali yang mahal, mungkin dia nggak butuh itu gitu. Nah, apakah kita melakukannya yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai? Ataukah selama ini kita mencintai dengan cara kita? Ya, pokoknya saya udah ngasih uang, pokoknya saya udah ngasih tas yang mahal gitu. Ternyata dia butuhnya adalah waktu. Dan yang paling banyak yang saya juga membaca ya Bapak Ibu, menurut survei, kekhawatiran bahwa orang itu sebetulnya yang paling dibutuhkan adalah waktu kebersamaan. Itu yang paling utama. Ya. Nah, kemudian berikutnya setelah memperhatikan pasangan itu ada berterus terang. Apakah selama ini kita cukup berterus terang dengan orang, ya? Orang ini bisa teman kita juga, ya, bisa atasan kita, bisa bawahan kita, sehingga kita bisa melakukan hubungan dengan lebih baik. Kalau tidak, itu bisa nanti jadi penyesalan di masa depan. Dan kalau sekarang kita sudah menyesali hubungan kita dengan orang-orang tertentu, ya, ada solusinya. Kalau kita bisa ketemu dan kita bisa berterus terang. Ya, karena pengalaman saya ya, pengalaman hidup saya ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam sebuah hubungan adalah komunikasi ya, yang salah kadang-kadang. Kadang-kadang setelah diutarakan dengan jujur, malah semuanya menjadi baik. Padahal kita awalnya tuh kita takut sekali mengatakan sesuatu, ya. Dan ini jangan sampai menjadi penyesalan sekali lagi di masa depan, ya. Terakhir, memaafkan dan meminta maaf. Apakah kita pernah berbuat sesuatu dengan seseorang, menyakiti dia, ya, dan kita saat ini sangat menyesalinya, atau kita yang bagian yang disakiti, ya, dan kita merasa menyesal kenapa kita pernah ketemu orang itu, dan kemudian kita juga menyesal kenapa kita pernah ada di pesta itu misalnya, atau di komunitas itu, atau di apapun, sehingga kita tuh benar-benar merasa luar biasa tertekan, malu dan sebagainya, dan kita menyesal ada hadir di sana. Ya. Berikutnya, penyesalan dari segi spiritual, ya. Sampai detik ini, sampai hari ini, apakah Bapak Ibu sudah ingat akan tujuan hidup yang sebenarnya? Ya, yaitu pernah kita bahas waktu itu ya tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut sesi-sesi saya yang sebelumnya, kalau kita nggak melakukan sesuatu, bisa jadi penyesalan masa depan. Tapi kalau saat ini kita sadar menyesali itu, kita juga menjadi hal yang baik ya, bahwa oh iya ternyata sampai hari ini saya setelah mendengarkan sharing itu harusnya saya melakukan sesuatu gitu, bahwa saya sadar hidup saya bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi juga hidup nanti setelah meninggal. Ya. Yang kedua tadi berkaitan, ingat hidup sekarang dan hidup nanti, bahwa hidup itu bukan hanya di dunia ini, tetapi hidup itu adalah nanti juga. Ya, orang bilang ada yang surga, ada yang neraka, ada yang reinkarnasi dan seterusnya. Dan sampai saat ini juga hubungan dengan Tuhan gimana? Untuk saya sendiri setiap kali, apakah saya bisa berbuat lebih baik ya? Apakah saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan? Nah, itu akan menjadi sebuah renungan, dan ketika kita melakukan itu di masa lalu karena kita misalnya tidak terlalu dekat pada Tuhan sehingga kita melakukan hal jelek, misalnya ya, itu juga bisa jadi sebuah penyesalan. Dan berdoa dengan rutin, apakah kita melakukannya dengan cukup baik di masa lalu?
kalau iya harusnya kita bisa melakukan sesuatu, dan kalau kita sudah cukup baik, itu hal yang baik, jangan sampai kita menyesal di masa depan, ya. Dan hidup sebagai ibadah. Apakah sampai hari ini kita sudah melakukan hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan, atau hanya sekedar menjalani hidup dan ya untuk duniawi saja? Ya, 4 hal itu Bapak Ibu. Ada satu quotes dari Dalai Lama, ini sangat bagus ya, makanya saya ambil dan saya bacakan di sini adalah, adakah yang lebih membingungkan ketimbang manusia? Mereka mengorbankan kesehatannya demi uang, ya, luar biasa kalau bekerja pagi, siang, malam, ya, sampai rasanya stres pun mereka tetap bekerja, gitu ya. Lalu mengorbankan uangnya demi kesehatan. Kalau sudah sakit, akhirnya kita korbankan semua harta kita. Dan mereka cemas dengan masa depan. Wah, nanti bagaimana? Sehingga mengorbankan masa kini. Tidak sepenuhnya hidup di sini saat ini. Memikirkan hanya masa depan. Atau memikirkan masa lalu juga ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang bisa demikian. Mereka menjalani hidup seakan-akan tidak akan mati. Lalu mereka mati, tetapi tanpa benar-benar menikmati hidup. Ya, nah, coba kalimat ini ada nggak yang menyentuh Bapak Ibu? Ya, ada nggak satu hal yang membuat Bapak Ibu mengatakan, oh iya ya, gitu. Ya. Nah, sekarang coba tadi kan ulasan itu semuanya dari yang kira-kira ada ya Bapak Ibu, tapi kita semua kan mengalaminya berbeda ya, setiap orang berbeda. Nah, coba Bapak Ibu renungkan sebentar. Penyesalan, ada 2 atau 3 hal yang mungkin Bapak Ibu bisa tulis. Ya, kemarin tadi sudah di WA Group saya sudah ingatkan ya, kalau misalnya kita bisa punya alat tulis, bisa satu buku notes ya, atau di HP. Sambil saya akan memasang sebuah video yang bagus Bapak Ibu. Oke. Silahkan ya sambil mendengar, sambil memikirkan juga yang terbaik. Saya belum masuk ya. Ya. Apakah bisa kelihatan ya Pak ya? Ya, Bu. Nah, biarkan sambil santai, Bapak Ibu sambil merenungkan, ya, sambil memandangi ini ya. Flashback lagi. Kehidupan keluarga, keuangan, bisnis atau pekerjaan, atau spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan, ya, dengan melihat alam seperti ini. Temukan 2 hal yang paling menyentuh Bapak Ibu saat ini, mengingat akan masa lalu.
Kita akan terus berjalan Bapak Ibu, seperti di video ini. Di sana ada terang, ya. Hamparan yang luas. Kita akan melangkah ke sana, meninggalkan masa lalu itu. Kita akan menatap pagi. Seperti air yang mengalir. Kita tinggalkan. Kita akan terus mengalir. Kita akan terus maju dengan hidup kita. Menemukan sesuatu, Bapak Ibu? Ya, kita maju lagi sebentar ya, Bapak Ibu, sebelum kita ngobrol. Dari renungan tadi, apa yang kita dapatkan, ya, sadari bahwa itu sudah terjadi di masa lalu kita, ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kenapa saya tadi mengajak Bapak Ibu terus ke depan, menatap matahari yang sudah bersinar, ya, kemudian ikut mengalir seperti air. Karena kalau kita ada di level yang keempat dari bawah, yaitu yang paling bawah malu, bersalah, apatis, kesedihan mendalam, ya, disinilah kita menyesali. Jadi saya mengajak di sini pada sharing hari ini, penyesalan bukan untuk menyesali dan berhenti di menyesali Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita menyesali, kita hanya bertanya mengapa itu terjadi. Kita ada di level energi di getaran 75. Ya, saya ingin dengan sesi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu ke level yang di atas, yang itu power. Ya, coba kita lihat ya. Terus di level power yang paling bawah adalah berani, netralitas, kemauan, kemudian penerimaan. Terimalah masa lalu itu. Apapun yang Bapak Ibu tadi dapatkan, disesali, ya, kita terima dengan kita memaafkan diri sendiri. Kita memaklumi bahwa saat itu tidak bisa dirubah lagi, ya, dan saat itu biarlah kita terima dengan hati lapang. Yaitu kita memaafkan keadaannya, kita memakluminya. Ya. Dan nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan minggu depan saya akan mengulas bagaimana mencintai diri sendiri. Salah satunya adalah dengan meditasi, ya, dengan hati. Kita pengennya juga ada di level yang lebih tinggi. Waktu yang lalu saya pernah membawakan ini ketika sharing kotoran-kotoran hati, yaitu di level sukacita. Emosinya tuh tenang dan hening. Saat ini energinya ketika di sukacita itu di 540. Ya, tapi tentu dengan membaca ini kita tidak akan kemana-mana. Kita harus melakukan sesuatu Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu saat ini bahwa kita mau di level ya yang ada di bawah dan kita akan mau ke atas, naik ke level sampai penerimaan dan nantinya ke sukacita. Ya, tapi tentu dengan hal yang kita harus lakukan. Terima masa lalu dengan senyum dan ikhlas. Tadi penyesalan itu tidak bisa dirubah sekali lagi. Tidak bisa dirubah. Jadi
harus diterima. Terimalah masa lalu, it's okay kita berbuat salah. Ya, terima dengan senyum dan ikhlaskan itu. Kejadian yang mungkin kita lakukan tidak baik ya, karena kita tidak melakukan sesuatu atau karena kita melakukan sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan. Ya, ikhlaskan. Nah, sekarang dari penyesalan itu ada nggak hal yang kita bisa perbaiki? Saya nggak tahu ya apa yang disesali oleh Bapak Ibu semua. Boleh kita mungkin diskusi sebentar sebelum kita masuk ke sini ya Bapak Ibu ya, karena kita akan menulis hal yang harus diperbaiki yang kita bisa lakukan ya. Sampai di sini mungkin boleh ngobrol dulu nih Pak Dewa. Mungkin ada pertanyaan atau ada sharing ya. Ya, oke, baik sahabat pembelajar, tadi sudah kita dengarkan ya pemaparan yang ada 4 hal besar ya, keuangan, kesehatan, hubungan, spiritual. Kalau saya pribadi hampir banyak menyentuh semua ini. Oke, jadi ini untuk Anda sahabat pembelajar, silakan untuk sharing. Pasti ada 1-2 hal yang bisa di-sharingkan ya atau dipertanyakan dari pemaparan Bu Oki tadi. Silakan. Mungkin bisa angkat tangan atau langsung buka mic. Ada Pak dari Pak Darmaji, Pak. Pak Darmaji, oke. Pak Darmaji, silakan buka mic, Pak. Pak Darmaji. Saya belum ketemu. Pak Darmaji, oke. Pak Darmaji, silakan Pak Darmaji, Anda raise hand. Yes. Oke. Oke. Tadi, ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Selamat malam Pak Darmaji. Selamat malam Bu Oki, selamat malam Pak Dewa. Dan ya, malam. Nah, tadi dikatakan bahwa tentang penyesalan itu kan sudah lewat, sudah terjadi. Nah, masalah yang kita rasakan saat ini terhadap penyesalan itu ya sebatas hanya menyesal dan sebagainya. Apa yang kita harus lakukan adalah melupakan apa yang sudah terjadi. Gitu kan, Bang? Ya, menerima dulu ya. Menerima dengan ikhlas, kemudian akhirnya ya bisa melupakan. Ya, nah, masalahnya kesulitan dalam melupakan ini yang agak bagaimana cara menghilangkannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Oke. Melupakannya ya. Iya, untuk melupakan. Ini selalu teringat, selalu diingat. Begitu. Oke. Ya, itu dulu. Baik, terima kasih Pak Darmaji. Silakan Pak. Gini Pak Darmaji dan teman-teman semua ya. Kalimatnya, kata-katanya sebetulnya itu lagi ya. Mungkin Pak Dewa yang sudah ikut saya dari waktu awal ya Pak Dewa. Yaitu tentang apakah itu bisa dirubah atau tidak. Kalau kita terus-menerus mengerti itu Pak Darmaji ya, bahwa itu tidak bisa dirubah. Ya, itu tidak dalam kendali kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain itu semuanya. Caranya ya dengan apa ya? Kita harus gini. Soalnya ini terpisah ya Pak ya. Pak Darmaji ada ikut yang dengan saya yang kotoran-kotoran hati atau yang lalu-lalu pernah ikut nggak Pak Darmaji? Yang sentuh hati gitu. Bisa buka mic-nya dulu Pak. Ya, pernah ikut Bu. Pernah ikut ya? Oke. Minggu yang lalu ya? Iya, betul. Minggu lalu juga yang kedua, ada. Ya. Nah, jadi ini satu, secara pikiran, kita harus kelola pikiran kita dengan, kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita. Kejadian itu tidak bisa dirubah. Ya, karena itu kita harus melupakan. Dengan kita menyadari bahwa kejadian ini tidak bisa dirubah dan karena itu kita harus menerima dan melupakan, itu akan membantu kita sedikit. Ya, dibilang sedikit banyak ya maksud saya ya. Karena apa? Karena yang banyaknya di mana? Kenapa tadi saya bilang sedikit? Karena yang banyaknya adalah ketika Bapak bisa menyentuh hati,
senyum, manis lepas ke hati. Ya, seperti yang diajarkan di minggu lalu. Kalau Bapak ikut berarti sebaiknya kita melakukannya 3 kali ya Pak. Pagi, siang, malam. Ya. Dan setiap kali melakukan mungkin perlu awalnya 3 menit, 5 menit. Kalau sudah lebih panjang, Bapak sangat dianjurkan bisa sampai 10 menit. Ketika kita menyentuh hati dan kita kemudian memohon kepada Tuhan. Ya, karena kita sebagai manusia memang penuh dengan kekurangan, kita terdiri dari darah dan daging, kita nggak bisa melupakan sendiri kadang-kadang ya, dan kita masih berkutat di perasaan itu, tetapi kasih sayang Tuhan bisa Pak. Ya, jadi sentuh hati sampai enak, kemudian berdoalah kepada Tuhan, meminta bantuan Tuhan untuk membantu melupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berdiam diri dari kesalahan yang itu memang susah sekali, kadang-kadang susah melupakannya. Tetapi ketika kita menatap masa depan dan melakukan perubahan atas apa yang terjadi, itu kita biasanya udah maju selangkah lagi ke depan, Pak. Jadi yang pertama, ketika kita menerima, cara menerimanya adalah dengan tadi memohon bantuan Tuhan, tapi dengan hati dulu. Ya. Yang kedua, lakukan. Ada nggak sesuatu yang bisa kita lakukan dari penyesalan itu? Nah, kalau Pak Darmaji nih, saya boleh tanya, ada nggak yang bisa Bapak lakukan? Kalau tidak bisa, Bu. Tidak ada sesuatu pun. Paling tidak kesulitan. Kesulitan. Apakah ini ini rahasia nggak? Boleh diungkapkan nggak? Ya. Atau rahasia? Susah. Ya, rahasia. Rahasia. Oke, berarti saya nggak ini ya. Oke. Kalau kadang-kadang kalau kita bisa mengungkapi sesuatu, mungkin kita bisa bantu ya Pak ya. Mungkin kapan-kapan Bapak boleh WA saya secara pribadi. Siapa tahu saya bisa bantu di situ Pak. Ya, cara untuk bisa melupakannya. Tapi apakah dengan ini Bapak bisa terjawab? Ada beberapa step tadi? Nah, sedikit ada gambaran. Ya, makasih. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darmaji. Bu Oki, ini ada Bu Wayan Aryawati yang ingin sharing ya. Bu Wayan mungkin bisa buka mic-nya dulu, Bu. Mic oke, silakan Bu Wayan. Selamat malam Mbak Oki. Selamat malam Bu Wayan. Ya teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Gini Bu Oki, saya mengenai tentang kesehatan ya Bu ya. Saya selama ini kalau dibilang makan, olahraga sudah cukup Bu. Pikiran saya jauh lebih damai sekarang semenjak saya mengikuti meeting-meeting dari Ibu Oki ya. Dengan yang saya rasakan ini sudah lama Bu, hampir 2 tahun ya. Saya sakit, fisik bahu saya sakit. Oh, bahu sakit ya? Ya, padahal olahraga saya rutin, saya olahraga renang, yoga. Terus dalam hal spiritual juga, maaf saya lumayan setiap hari saya meditasi 2 kali sehari. Maaf ya Bu ya, saya kebetulan sih tinggalnya di Singapura Bu. Jauh dari anak-anak, saya bersama suami tinggal di Singapura. Saya bingungnya kenapa ya kok fisik saya sakit gitu, terutama bahu saya. Oke. Nah, Tahu kanan saya maaf ya Bu, apa ada hubungannya dengan saya menjelang menopause ya? Udah ini sih saat-saat menopause saya. Nah ini yang tadi saya baru aja mau ingatin ke Ibu ya. Kalau Ibu merasa sudah melakukan cukup baik, tapi Ibu belum berkonsultasi dengan medis. Nah, Ibu tanya seharusnya. Udah. Saya sudah berobat ke medis sudah. Terus? Sudah yang terbaik belum? Udah dapat belum? Tadinya sih udah sempat membaik, Bu. Tadinya kiri frozen shoulder saya, mengalami frozen shoulder.
disuntik sama dokter di Singapura, spesialis ortopedi. Terus dari setahun ini pindah tangan saya ke kanan. Tapi tidak separah yang dulu, Bu, masih bisa digerakkan gitu. Cuman itu yang saya tidak mengerti apa hubungannya dengan menopause itu. Nah itu saya nggak tahu ya, kebetulan karena saya juga tidak medis, tidak seorang dokter. Tapi, nah gini Bu Wayan, kalau sakit sudah 2 tahun, ini kalau yang saran saya ya, Ibu harus sudah lebih serius untuk mencari tahu dan mencari solusinya. Kenapa? Semakin lama satu penyakit, itu akan semakin sulit, Bu. Ya, jangan sampai Ibu nanti 3 tahun lagi menyesal karena wah ternyata saya makin susah nih atau saya makin sakit gitu ya. Nah, itu yang salah satu hal. Kalau Ibu tadi cuma membicarakan masalah kesehatan, itu saran saya. Karena itu ada di lembar berikutnya nih sebetulnya ya. Kalau yang di masa lalu nggak ada yang Ibu mau tanyakan, ini kan berarti ke masa depan ya, Ibu. Kalau saran saya harus lakukan sesuatu, cari tahu segala macam cara. Iya, Bu. Ya, nanti bisa juga WA saya kalau mau ngobrol-ngobrol. Ya. Iya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Terima kasih Pak Dewi. Ya. Terima kasih Bu Wayan. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke. Masih ada yang ingin bertanya atau sharing, silakan. Iya teman-teman, apakah tidak ada hal-hal yang misalnya ya kalau kita ngomong penyesalan ya, karena ketika saya melempar itu cukup banyak WA masuk ke saya penyesalan itu. Jadi saya berpikir bahwa Bapak Ibu akan ada banyak komentar ya, yang mana kita bisa mendiskusikannya gitu. Ya, oke, Pak Ivan mungkin Bu Oki. Pak Ivan, silakan Pak Ivan Chandra. Ya, saya hanya mau coba berbagi, nggak tahu apa yang saya alami. Ya, Pak. Jadi bilang penyesalan, saya 2015 mendadak sakit. Saat itu banyak sekali terjadi penyesalan. Baru bisa merasakan ketidakberdayaan. Yang paling saya menyesal adalah sebenarnya saat itu persiapan saya mendampingi anak konser tunggal di Hilton. Itu jadi beban terus sampai cukup lama. Karena Bapak tidak bisa mendampingi ya anak Bapak tadi. Betul. Karena kebetulan anak putri ini saya kecil saya urus sampai usia kelas 6 SD masih mandikan. Ya, anak putri. Itu penyesalan yang sangat berat. Sampai waktu nasa Natal, dia masih pentas tampil di Hilton, saat saya dampingin. Yang saya nyesal adalah apa? Dia mulai ada penolakan. Guru-guru tanya, Papa kemana sekarang? Nggak cerita. Tapi dan dia nggak mau besuk di rumah sakit. Karena saya 72 hari di rumah sakit. Wah, itu benar-benar berat. Sampai saya pernah bilang waktu, saya nggak bisa lewat. Saya cukup berat di rumah sakit. Tuhan, saya bilang, sudah waktunya deh. Mendingan saya diangkat aja, saya bilang. Besoknya saya bilang, Tuhan jangan dulu. Saya masih punya anak kecil. Nggak jadi deh, batal, saya bilang. Ya, kita agak berguyan dari hidup kita. Udah itu saya pulang, belum pulang, maaf, masih rumah sakit. Saya bilang saya menyesal terus juga tidak akan selesai masalah. Malah nambah beban. Saya belajar mencoba menerima. Tidak mudah. 72 hari di rumah sakit terlentang seperti mayat hidup. Dia bisa gerahnya leher, kepala, tangan. Pulang 11 bulan berbaring. Dari sana saya mulai bisa memaafkan diri dan arti menerima keadaan. Tidak mudah saya katakan. Orang bilang mudah itu bohong. Dan saya tidak harapkan ada alam.
Tapi dengan saya bisa memaafkan, menerima kondisi saya, dan saya tidak tahu kapan saya bisa sembuh, karena saya divonis seumur hidup terbaring. Mungkin karena saya boleh bisa memaafkan diri, dan tidak mencari tahu apa yang saya lakukan. Kemudian, tapi saya coba menerima. Intinya ada menerima. Dan mulai mukjizat timbul secara tahap bertahap. Saya meyakini bahwa ketaatan bisa menerima hidup kita ini akan dijawab. Hanya kita nggak tahu kapan. Dari sanalah saya coba mulai menerima keadaan, nggak punya uang, tidak bisa kerja, keluarga hidup seadanya. Ya, puji Tuhan, bertahap saya dikasih pencerahan dan bisa menerima, dan walaupun fisik nggak baik, tapi batin saya sangat tenang sekarang. Apalagi saya tambah dibantu sama Pak Gun di Bandung, ikut MH segalanya. Makin saya merasa menemukan sesuatu ketenangan di dalam ya kondisi yang susah ini. Ibaratnya lah Surya Kanti, sebekas cahaya di dalam kekelaman. Ya, saya hanya bisa bersharingkan bahwa tidak mudah kita menyesali atau menerima diri, tapi harus diusahakan. Itu akan membantu kita memaafkan. Nah, satu-satunya jalan ya Pak, karena itu nggak Yes. bisa dirubah, mau nggak Tidak diterima bisa. juga nggak bisa gitu. Ya, kata orang bohong, ya kan, nggak bisa apa-apa. Ya. Ya, itu yang sharing saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima Pak kasih. Irfan. Pak Dewa, saya boleh selesaikan dulu ya Pak, biar tuntas ya Pak. Iya Bu. Oke. Ya, silakan Bu. Nah, ini Bapak Ibu tulis hal yang bisa diperbaiki, ya, atas apa yang sudah terjadi. Tadi misalnya, ya, ini beberapa ya, mungkin saya bahas dari beberapa WA yang masuk ke saya aja ya Bapak Ibu. Dia bilang hubungan dia dengan anaknya itu nggak baik. Saya menyesali kenapa pada waktu sekarang anaknya sudah berkeluarga gitu ya. Nah, kenapa kok dia tidak melakukannya jauh-jauh hari? Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan hubungan dia dengan mertuanya juga tidak baik. Sampai akhirnya sekarang tidak pernah berbicara dan sebagainya. Ya, memang yang cukup berat Bapak Ibu, kalau keuangan itu kita masih kadang-kadang bisa terima ya. Walaupun berat, saya tahu semuanya berat, tapi dalam hal hubungan ini lebih memakan emosi kita sebetulnya. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu, ini boleh difoto, boleh, tapi saya akan bagikan di WA group. Ya. Tulis hal yang bisa diperbaiki. Jangan berhenti pada penyesalan Anda. Ya, itu sudah berlalu. Kita pernah diapa-apakan, kita pernah mengapa-ngapakan orang, kita pernah disakiti, kita pernah menyakiti dan sebagainya. Itu sudah berlalu, tidak bisa dirubah. Tapi apa hal yang bisa kita perbaiki sekarang? Ya, itu ditulis. Kemudian yang sebelah kanan, apa kelebihan-kelebihan kita sehingga bisa merubah itu? Kenapa saya perlu ini? Ini bagian dari coaching ya Bapak Ibu. Memang satu saat nanti saya akan bicara tentang coaching. Tapi di sini bahwa kita sering bilangnya gampang aja. Ini yang bisa diperbaiki. Begini, begitu, begini. Tapi kita tidak melakukannya. Karena kita tidak melihat potensi yang ada pada diri kita. Dengan menulis ini, pengalaman saya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk didengarkan dan dilakukan. Dengan kita menulis, kenapa kita kok bisa merubah itu? Misalnya, tadi dalam hal hubungan ya, kelebihan saya berani menghadapi orang itu. Itu kelebihan saya, itu salah satu yang diucapkan oleh teman saya. Saya berani menghadapi mertua saya dan saya akan pergi. Nah itu kelebihan Anda. Apalagi sekarang saya kayaknya punya sarana deh untuk saya bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Nah itulah kelebihan Anda. Tulis apa yang Anda punya. Tapi yang di bawahnya
Apa potensi apa yang kita harus tingkatkan untuk merubah itu? Kadang-kadang ada hal yang tidak bisa kita rubah dengan keadaan kita saat ini. Ya, dengan keadaan saat ini kita tidak bisa merubahnya. Apa yang harus kita perbaiki? Nah, ini kita juga perlu tahu. Tentukan waktu terbatas. Nah, ini maksud saya supaya tidak menunda-nunda, Bapak Ibu. Ya, saya akan memperbaiki ini 2 minggu lah. Ya, tapi tentukan waktunya. Kalau enggak kita akan berkutat di hanya tulisan aja. Ya, dan kita enggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya sharingkan. It's okay berbuat salah. Terima diri Anda. Yang berbuat salah itu di dunia ini bukan cuma kita. Ya, bukan cuma Anda sendiri. Orang lain juga pernah berbuat salah. Orang yang paling hebat pun juga pernah berbuat salah. Orang yang paling spiritual juga pernah berbuat salah. Jadi yang sudah kita lakukan, ya sudah. Jangan dijadikan suatu beban tadi seperti kata Pak Ivan. Ya, terima diri Anda, apapun caranya. Nanti kita bisa diskusikan di grup ya, seperti yang saya janjikan kemarin Bapak Ibu. Kita akan bisa diskusikan selalu apa yang sudah saya sharingkan di grup. Bantu dirimu untuk tetap berkomitmen. Nah, tadi ini, ya, yang ini, tulis hal yang bisa diperbaiki, tentukan kelebihan kita, potensi kita, tentukan waktunya, tapi harus bisa berkomitmen dan terus-menerus. Buat jadwal mingguan, review pada minggu berikutnya. Ya, kalau kita tidak melakukan ini, seringnya kita manusia tuh entar sok. Oh ya udah dengar sharingnya hari ini. Ada yang kadang-kadang pernah ngomong ya di WA, Bu tadi sharingnya bagus Bu. Oh iya, apa dapat insight-nya? Saya akan begini. Kadang-kadang saya iseng, saya beberapa hari kemudian saya bilang, oh gimana? Udah lakukan belum yang itu? Oh iya belum loh Bu, gitu. Ya, nah ini saya juga akan masukkan ya di grup. Bantu dirimu untuk tetap berkomitmen melakukan langkah perubahan. Buat jadwal mingguan dan review pada minggu berikutnya. Ya. Masa lalu ada di masa lalu, tidak bisa berubah. Tidak ada yang membuatnya itu tidak terjadi. Fokusnya adalah pada sekarang dan masa depan. Ingat tadi kata-kata Dalai Lama, ya, kita tidak mau memikirkan masa depan tanpa hari ini. Tetapi kita boleh menjalani hari ini terus-menerus di sini saat ini terus-menerus sambil memikirkan masa depan, sambil melakukan sesuatu yang akan berpengaruh pada masa depan kita. Supaya kita bisa hidup lebih bahagia dan bersyukur. Jadi sharing saya hari ini Bapak Ibu, ya, bahwa penyesalan jangan dijadikan di situ saja, tetapi harus bisa cari jalan untuk dapat menerima, mungkin dengan hati, dengan ngobrol dengan ahlinya, ngobrol dengan seseorang, tetapi cari jalan selalu untuk menerima, dan lakukan yang tadi, apa yang kita bisa lakukan atas hal yang kurang baik yang terjadi di masa lalu, untuk kita bisa menatap masa depan dengan lebih baik. Dan tetap berkomitmen, sabar, terus-menerus melakukannya untuk mendapatkan hasil. Itu saja Pak Dewa. Ya, sharing saya. Terima kasih Bu Oki, luar biasa. Kita buka, saya tawarkan dulu kali ya Bu, ada yang ingin bertanya atau ini pemaparan dari Bu Oki bisa untuk bekal perenungan malam hari ini, ya. Oh, gimana? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada karena waktunya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, ya kita mungkin bisa lanjutkan di WA group ya. Ya, di WA group ya Bapak Ibu ya. Okay. Boleh saya ini biasanya Pak Dewa kasih statement terakhir ya. Iya, ya. Karena waktunya sudah pas, udah lama juga. Gini Bapak Ibu. Sering kali kita mendengarkan sharing-sharing, entah dari saya, entah dari pembicara-pembicara yang lainnya, ya.
waktu keluar 45 menit, mungkin 1 jam, mungkin 1,5 jam. Tapi tidak melakukan apapun. Nah, jangan sampai itu terjadi untuk kita. Ya, setiap kali Bapak Ibu mendapat satu hal insight yang didapat pada satu waktu, kalau bisa itu dicatat, dan kalau bisa kita melakukan sesuatu atas apa yang kita dapatkan itu, karena kalau enggak itu cuma sekedar pengetahuan, dan tidak ada pengaruhnya pada hidup kita. Yang kita mau adalah perubahan pada hidup kita menjadi lebih baik. Ya, seperti hari ini, list yang tadi yang saya akan sharingkan di grup, semoga itu bisa dijadikan bekal untuk Bapak Ibu dan melakukan sesuatu untuk kedepannya. Itu Pak, terima kasih Pak Dewa. Oke, terima kasih Bu Oki. Dan saya ulangi lagi di awal tadi bahwa Bu Oki akan membagikan buku berjudul Buku Hati karya Pak Irmansyah Effendi MSc. Anda bisa follow Instagram IG dan Instagramnya Bu Oki. Instagram IG adalah indonesia_belajar.id. Kemudian akun IG-nya Bu Oki adalah Ida Yanti Sudiro, sambung. Jadi Anda nanti bisa kunjungi Indonesia_belajar.id. Anda temukan flyer penyesalan ya, flyer penyesalan. Anda bisa komentar tentang apapun yang Anda dapatkan pada sesi malam hari ini. Ya, Anda tulis dan Anda bisa tag ke Ibu Ida Yanti Sudiro. Nanti ditunggu sampai hari Senin jam 10 Bu Oki akan Umumkan di WA Group. Umumkan di WA Group siapa yang akan mendapatkan buku hati ya. Oke, ditunggu partisipasi sahabat semuanya, dan waktu tidak bisa diperpanjang lagi. Terima kasih Bu Oki atas pencerahannya malam hari ini tentang penyesalan. Ibu, Bapak, sahabat pembelajar juga terima kasih sharing-sharingnya juga. Kita ketemu lagi minggu depan jam 7:30 dengan tema yang luar biasa. Pastikan Anda hadir di Kamis malam minggu depan. Selamat malam, salam sukses luar biasa. Selamat malam. Ya, stay healthy. Dan kita foto bersama dulu ya. Oke. Oke, silakan Bapak buka kameranya, nanti bisa di-handle Jessica ya. Minta tolong Jessica untuk bisa foto. Ya, selamat malam sahabat pembelajar. Boleh dibuka terlebih dahulu untuk kameranya ya. Kita akan foto. Ya. Kita akan foto sebanyak 3 kali ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. 2 kali lagi. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Jessica, terima kasih Bu Oki, terima kasih sahabat pembelajar semuanya. Ya, ketemu lagi kita minggu depan.